few moments later. Halo semua, perencanaan wilayah dan kota atau lebih sering dikenal dengan planologi mempunyai hubungan erat dengan perencanaan serta rencana tata ruang dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan juga politik. Lalu untuk apa sih kita belajar dasar ilmu perencanaan wilayah dan kota? Nah, maka dari itu perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Alia Diva Jauhara dengan ujung NIM 081. Saya Siti Nurholisa dengan ujung NIM 078. Saya Salbina Zahra dengan ujung NIM 083. Saya Muhammad Rifalda Nesta dengan NIM 074. Saya Aldo Ferdi Febrianto dengan ujung NIM 106. Di sini kami akan mereview materi dasar perencanaan wilayah dan kota. Perencanaan dan proses perencanaan itu, perencanaan adalah proses pemikiran, perencanaan, dan pengorganisasian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan proses perencanaan melibatkan identifikasi, tujuan, penentuan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, alokasi sumber daya, dan pengembangan strategi untuk mengatasi hambatan yang mungkin terjadi. Proses ini melibatkan analisis situasi, pengembangan strategi, implementasi, dan evaluasi. Kalian tahu nggak sih gimana sejarah perkembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia? Jadi ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan tata ruang dan pembangunan kota di Indonesia. Pada awalnya, perencanaan wilayah dan kota di Indonesia lebih bersifat teknis. Namun seiring berjalannya waktu, perencanaan wilayah dan kota semakin memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Pada tahun 1960-an, pemerintah Indonesia mulai memperhatikan perencanaan wilayah dan kota sebagai bagian dari pembangunan nasional. Kemudian pada tahun 1970-an terjadi peningkatan perhatian terhadap perencanaan wilayah dan kota yang ditandai dengan pembentukan lembaga-lembaga terkait perencanaan wilayah dan kota. Berbicara tentang aspek keprofesian dan peluang kerja sebagai perencana di masa depan, jadi seorang perencana melibatkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam perencanaan wilayah dan kota, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Peluang kerja bagi perencanaan di masa depan cukup luas, termasuk di dalam lembaga pemerintahan, swasta, LSM, konsultan, dan lembaga internasional. Perencanaan juga dapat bekerja sebagai bidang seperti perencanaan tata ruang, transformasi, lingkungan, dan pembangunan ekonomi. Kalian tahu gak sih, perencanaan wilayah dan kota itu memiliki ruang lingkup yang berbeda. Perencanaan wilayah lebih menitik beratkan pada perencanaan tata ruang, penggunaan lahan, dan pengembangan wilayah secara keseluruhan. Sementara itu, perencanaan kota lebih berfokus pada perencanaan pembangunan kota, termasuk infrastruktur, transportasi, perumahan, dan fasilitas publik di dalam kota. Kamu tahu nggak sih perbedaan perencanaan wilayah dan perencanaan kota menurut substansi kajiannya? Jadi ini loh, perencanaan wilayah itu lebih menekankan pada pengelolaan tata ruang, penggunaan lahan, dan pengembangan wilayah secara keseluruhan. Sementara itu, perencanaan kota termasuk infrastruktur, transportasi, perumahan, dan fasilitas publik di dalam kota. Nah, produk perencanaan wilayah itu meliputi rencana tata ruang, pemanfaatan lahan, dan pengembangan wilayah. Sedangkan produk perencanaan kota itu meliputi rencana pembangunan kota, rencana transportasi, rencana tata ruang, dan rencana fasilitas publik. Robin. Oh, jadi itu perbedaannya. Ya, Aku baru tahu. Ya, makanya aku kasih tahu nih. Kalian lagi bahas apa sih? Ini loh, lihat deh, masalah infrastruktur di Indonesia. Oh, jadi kalian lagi bahas infrastruktur Indonesia? Iya. Oh, jadi pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu perkembangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun penting, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih mengalami berbagai masalah. Namun, dalam praktiknya,
belum terrealisasi sempurna. Berdasarkan literatur yang kami kaji, adapun masalah-masalah yang menghambat pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan dalam hal aksesibilitas. Yang kedua, kurangnya investasi pemerintah. Yang ketiga, tidak stabilnya keamanan di suatu daerah. Yang keempat, sikap sentralistik dalam mengambil keputusan. Yang kelima, terbatasnya ketersediaan sumber daya. Memang masalah ini sangat kompleks dan banyak sehingga mengatasinya pun tidak semudah itu. Setidaknya sebagai masyarakat yang bisa dilakukan adalah menjaga dan merawat infrastruktur yang sudah ada sebaik-baiknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan wilayah dan kota melibatkan berbagai aspek, termasuk teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk mendalami ilmu perencanaan wilayah dan kota, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang teori perencanaan, metodologi perencanaan, serta penerapan teknologi dalam perencanaan. Selain itu, ilmu pemahaman yang kuat tentang kebijakan publik, pembangunan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk menjadi seorang perencana yang berkompeten.